Hai. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang jika kalian mendengar istilah Islamofobia, mendengar istilah radikalisme, mendengar ada istilah kadrun, teman-temanku yang memang udah tercuci otaknya ke dalam hal itu tuh jangan jangan tersinggung gitu loh. Jangan merasa itu nggak bener, karena itu bener, fakta. Dan ini menurutku pribadi ya, menurut aku pribadi, istilah-istilah kayak gitu tuh kan muncul karena diri kalian sendiri, kelakuan kalian sendiri gitu loh. Di mana, Islam sebenarnya adalah agama yang baik, yang rahmatan lil alamin. Jadi dipandang sebelah mata oleh orang-orang mungkin ya yang sesama Islam atau yang non-Islam dipandang seperti, "Ini agama keras ya, ini agama nggak bener ya." Itu gara-gara kalian sendiri, itu gara-gara kalian memalukan, ngerti nggak lo? Gimana nggak bilang begitu? Yang kalian syiarkan itu kan bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang mulia, yang agung seperti diajarkan Nabi. Kalian maksain orang ibadah, kalian mengkafir-kafirkan pemerintah, terus kalian juga ngemusuhin mereka yang nggak sepaham, terus mensyirik-syirikkan kearifan lokal. Siapa yang nggak kesel? Siapa yang nggak marah gitu tiba-tiba ada yang ngaramin wayang? Padahal wayang di masa kini ya mungkin just hiburan. Why not with that? Masa iya orang harus baca Al-Quran terus 24 jam? Ya sholat, sujud, bangun 24 jam terus nggak boleh ada hiburan gitu? Mati. Sorry, ngebahas emosi kan jadinya. Ya nggak cuman itu, coba tuh lihat tuh Taliban, siapa yang nggak takut sama kelakuannya kayak orang kayak gitu? Coba, terus tiba-tiba misalnya ya paham Taliban itu diterapkan di Indonesia, mati kita, selesai. Nah, oke, kita kembali ke masalah Islamofobia, kenapa orang jadi mandang orang Islam itu jadi kayak sentimen gitu ya. Ya nggak sentimen gimana, lo mikir aja. Contohnya nih, orang kaum-kaum yang ngakunya Islam itu, yang mau menangnya sendiri, yang mau mau bener sendiri, tuh contohnya yang kayak pengajian yang baca Al-Quran di Malioboro, yang kalian tuh mikir nggak sih, kalau kalian tuh melakukan sesuatu yang zolim, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kenapa aku bilang zolim? Karena kalian menzolimi masjid, kalian menzolimi jalan raya, kalian menzolimi keramaian. Di mana di keramaian itu isinya bukan hanya umat Islam saja, dan bukan hanya orang yang mau ibadah doang. Ada orang yang mau belanja di Malioboro itu, ada yang butuh akses cepet jalan, ternyata ada kalian yang menghalangi jalan, bikin keramaian, tuh keramaiannya nggak penting lagi. Terus udah gitu, orang mungkin ada yang butuh akses cepet ya lewat sana, mungkin ada yang sakit di rumahnya, ada yang butuh obat, terus ada kalian yang ngalangi jalan terus nggak jadi, obatnya nggak datang tepat waktu terus mati, itu kalian ngerasa ngaji kalian itu akan menolong? No, enggak. Di dekat sana juga banyak masjid, aku ya pernah pergi ke Malioboro meskipun aku nggak sidak masjid juga, tapi I know lah, kalau kalian misalnya nggak mau di masjid bisa di rumah masing-masing. Kenapa harus ngajinya berjamaah di tengah keramaian dan mengganggu akses publik gitu? Kalian tuh nggak ini tuh apa namanya, otaknya kemana? Terus lagi perbuatan kayak gitu tuh nggak jauh beda sama istilah riak ya. Riak yang orang yang maunya ngelakuin kebaikan biar dilihat orang, biar dipuji, terus tanpa nggak ada lillahi ta'alanya sama sekali. That's you, crap. Sama yang itu tuh lagi, sama yang bawa-bawa bendera di Makassar, bendera hitam,
"Hey you, lo tuh tinggal di mana?" Kalau bendera putih mungkin artinya perdamaian, kalau hitam, burik. Yeah, that's burik. I'm not kidding. Kalian tuh mikir dong, kalian tuh lahir di Indonesia. Kalian berpijak di tanahnya Indonesia. Kalian minum airnya. Kalian menghirup udara yang ada di sini. Terus rasa terima kasih kalian tuh kemana? Kalian tuh menikmati fasilitas yang ada di Indonesia, yang dibikinin pemerintah. Terus kalian mau enaknya aja gitu, aduh, Mak. Buat kalian yang menghina-hinakan pemerintah kita, yang mengkafir-kafirkan pemerintah kita, kalian tuh mikir nggak? Kalian tuh munafik gitu loh. Kalian mungkin menikmati tuh akses jalan tol yang megah, super megah yang dibangunin sama Pak Jokowi. Kalian mungkin juga menikmati akses mudah kayak kesehatan, terus bidang-bidang kayak pekerjaan, bidang-bidang kayak pendidikan. Mungkin aja kalian sekolahnya anaknya mungkin pada gratisan semua yang ikut-ikut kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat kayak gitu-gitu kan, ngaku. Udah nggak usah munafik. Aku bilang nggak bisa ngegas tapi ngegas juga. Tapi ya emang sih bikin ngeselin banget gitu. Nah, saranku nih buat para kadrun dan penentang pemerintah ini nih ya. Kalau kalian main yang kayak begitu tuh, bukalah negara sendiri, itu kutub selatan masih kosong. Lahannya masih ada. Ya. Jangan mengganggu atau menginterupsi pemerintahan yang sudah ada, apalagi pengen mengganti ideologi yang udah ada dengan ideologi kalian. Terus Pancasila itu bagaikan rangkuman dari semua kitab dan perbedaan yang ada di Indonesia. Terus kurang apa? Kurang bagus apa? Kalian mau hukum-hukum yang kayak model di mana tuh? Di Arab Saudi sana nyolong di kisos, mau? Mau? Kalian udah nyolong nyolong waktu. Apa dong yang mau dikisos? Ya maksudnya waktu pemerintah yang biasanya harus fokus mengayomi masyarakat masih harus ekstra bikin sistem keamanan buat ngurusin kalian. Itu kan kalian tuh sebenarnya mengganggu. Ya sorry ya, ini lagi puasa malah nafsu marah-marah. Jadi ya gimana ya? Kelak tuh yang masuk surga itu agama yang mana? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lain atau kepercayaan lain yang gak kita tahu namanya. Apakah Allah itu egois? Karena kamu gak nyembah Allah, jadinya kamu gak masuk surga gitu. Meskipun kamu berbuat sejuta kebaikan. Terus beda dengan mereka yang katanya nyembah Allah tapi kerjaannya membunuh orang. Coba dipikir deh. Ini tuh dipakai. Jadi sekian itu video dari aku. Semoga kita semua dapat tercerahkan ya. Jangan lupa kesehatan mental dijaga. Jangan sampai ketularan sama virus Omicron. Cepet-cepet divaksin. Vaksinnya ada 3. Deradikalisasi, dekadronisasi, dewahabisasi. Dan hati-hati ya, virusnya makin bermutasi nih. Udah mulai ada namanya Delta Drone. Oke, semoga kita selalu sehat dan tetap cinta NKRI.